Usaha lu Ki sekarang Ki, Masya Allah, nggak kayak usaha gua. Iya, gua juga lihat ya tadi lu lihat-lihat dong nggak beli-beli dari tadi. Iya. Gua kemari bukan mau beli, gua mau minta pendapat lu. Ada apa gerangan sih kawan? Ini usaha gua kagak maju-maju. Usaha lu nggak maju-maju? Iya, apa gara-gara gua dagang pinggir jalan ya? Lah iya kalau maju lu kayak anu ya? Iya. Serempet. Kagak maksudnya, gua udah ngerintis mie ayam udah ada kali 6 tahun ini. Gitu aja gitu. Udah promosi mah udah beli 1 dapat 2, beli 1 dapat 3, sampai beli 1 dapat saham, udah semua dicoba. Aku dapat saham. Iya. Tetap gak ada yang mau. Gak ada yang mau. Udah pakai marketing, Markona, Marfuah. Bingung gua. Usaha gua gitu-gitu aja. Tetap gak berhasil ya? Iya. Gimana ya kira-kira ya? Ada temen gua nyuruh gua ke orang pinter. Terus? Tetangga gua dokter, gua tanya nggak ngerti juga. Bukan orang pinter itu. Beda orang pinternya. Lu gak mau jadi itu aja apa? 9 naga. Wah. Bagaimana caranya? Sekarang 9 naga udah gak ada 9 haji sekarang. Gini aja Dika. Gue punya teman dia orang kaya banget, sukses. Udah gitu, ya Allah nggak pakai lama langsung sukses dia. Kok bisa? Bisa lah kan pakai A. Gue telepon dulu ya. Pakai tap aja, pakai tap. Hey, datang kemari Besti. Ada temanku nih. Sangat masuk logika. Gimana? Udah kelihatan kan on-nya? Tenang aja, pasti Tapi datang temen lu dia. bisa nggak bikin gua kaya? Bisa, pasti datang dia nih. 3, 2, 1, tuh. Manggil saya tadi pakai gitu-gitu segala. Biasa. Ini kan alat komunikasi kita ini. Ini temen lu orang kaya. Temen aku, dulu sebenarnya dia mantan aku tapi aku tinggalin. Oh. Kalau dari dandanannya kayak orang MLM. Kan, dia sales panci. Ada apa kamu manggil saya? Kamu kecil-kecil udah kerja, ntar kita dituntut KPAI lagi. Enggak, saya kecil juga tapi gede saya sebenarnya ini. Ah, apanya? Umur. Oh. Umur saya banyak, Iya. saya udah banyak. Saya itu bos. Bos, teman saya nih bos butuh bantuan bos. Ya, saya butuh tips-tips dalam dunia usaha biar sesukses Anda. Ya. Gampang itu. Apakah dengan 2,7 juta saya bisa berangkat ke Paris? MLM. Gampang itu. Syaratnya itu cuman ya kerja keras, berdoa sama itu orang dalam. Oh, orang dalam. Tapi itu kan cara saya bos. Kalau kamu kan beda caranya bos. Kalau kerja kerasnya mas saya udah. Iya. Saya ngerintis sudah 6 tahun, gini-gini aja usaha saya. Saya pengen cepet maju, cepet kaya, banyak cabangnya gitu. Kamu katanya punya sesuatu yang bisa bikin orang cepet kaya. Keluarin dong sekarang aku mau lihat coba. Hei, apa maksudnya? Sebenarnya sih saya nggak mau tunjukin sama yang lain. Hei, kotor ya otak Anda ya. Saya nggak mau tunjukin sama yang lain, tapi jangan kasih tahu ya. Oh, ya ini Kasih. saya doang Iya, ini, nggak saya mah apa-apa. temenan sama Kiki udah lama. Saya sebenarnya pakai ini. Wah, Jadi ini kalau misalnya digosok 3 kali, Ya. itu keluar jinnya. Oh ini yang ramet ya? Ya. Aladin, lampu wasiran yang itu ya? siap. Ini di dalamnya ada jinnya. Ada jinnya digosok 3 kali keluar jinnya. Mana dia? Kalau udah keluar, kita bisa ngasih 3 permintaan. Mohon maaf. Bakalan dikabulin. Kamu bohong ya? Kenapa? Kamu bilang yang bakal keluar jin, ini mah jeng yang keluar. Saya datang untuk tidak mengabulkan permintaan kalian. Bukan dong. Jin terus ini ngambil permintaan. Tapi mohon maaf deh, coba di zoom. Kayak Syahrini topinya ya. Ketur baca ini. Tobatlah tobat, wahai kalian. Lu tobat, jangan kalian. Lu tobat. Mungkin saya. Ini teman saya, dia mau menjadi seperti saya. Coba Katanya kamu bisa memberiku 3 permintaan. Wah, penonton, banyak minta dia. Akan kamu jin. Minta apa kamu? Aku minta 10 program di Trans TV. Mohon maaf, mintanya ke Ibu Jessica Desa Ratu. Katanya jin. Aku aja masih sembah-sembah Jessica. Katanya jin.
Gimana sih? Ada jin di atas jin lagi. Nggak bisa mengabulkan permintaannya. Ini banyak mintanya nih. Dari minta rumah, minta kaya, minta ditemenin makan. Yang lain dong. Makan siapa untuk Ini buat ngetes, coba kamu minta istri yang cantik. Aku minta istri yang cantik. Kau sih mau kawin lagi. Emang satu gak cukup? Cukup. Udah jangan nambah-nambah. Cukup. Bentar deh, gua kan katanya pakai wig ini bakal kayak Cibimaru Kocan ya? Iya. Tetep kayak adu lagi. Wah, Tadi selama ini kamu menggunakan jin ini untuk membuat kamu sukses. karena jin saya bisa jadi sukses. Wah, dapat tuh. Istri yang cantik dapat. langsung saya kabulkan. Ini dia. Bukan Pak, saya istrinya dia. Jadi selama ini Kak saya tuh makan dari uang haram. Kenapa selama ini kamu sering datang ke Badukun? Tolong minta jodohku. Apa mungkin si lelang Menjadi pacarku. Enggak saya, itu semua yang aku kasih sama kamu itu dari uang halal, dari uang hasil Saya kerja. mau- Gimana halal orang dia pakai jin begini? Ini temennya King Nasar, emang suka ke dukun. Bukan King Nasar, Igun. Bawa nasar. Orangnya kagak ada. ke Gunung Kawi ya? Ke Gunung Kawi. Kamu tahu Nasar banget kasihan. Orangnya kagak Jangan gosip. Ini Pak apa? Karena suami saya jadi kaya raya. Ya. Setiap hari suami saya dikasih air rumahnya. Hus. Oh, ke Bekasi. Klinik ternyata ya. Ke Bekasi ya? Mami. Bekasi siapa? Bekasi yang mana? Lu mah kebun singkong. Oh iya, dekat. Lu juga ke dukun, War? Diantar sama Igun. Katanya dia miara jin. Ini jin Jakarta Barat. Apaan tuh? Jin Tomang. Tapi sebenarnya nggak apa-apa suami aku piara jin Ya. daripada piara ani-ani padel ya. Aduh, benar. Jin menghasilkan. Nggak bener juga. Iya, Nggak boleh. Nggak boleh pelihara jin begitu, apalagi buat kaya. Mami pilih mana? Cowok ngasilin duit tapi pakai jin atau yang morotin mami doang tiap hari? Aku lebih pilih Pak Ustadz aja kira-kira dua-duanya benar atau enggak Pak Ustadz. Indahnya Ramadan, berkah. Siapa yang setuju tadi sama Dewi Persik? Setuju nggak? Setuju. Kenapa setuju? Oke, kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua. Tanya dong Ustaz. Gimana tadi Ustaz tuh ngelihat mereka tuh Jadi Ustaz? gini, hati-hati dalam bekerja itu kita harus normal-normal aja. Normal. Sesuai dengan kemampuan keahlian kita. Yang namanya jangan sampai kita menggadaikan akidah untuk mendapatkan kesuksesan, untuk mendapatkan kekayaan. Hidup ini sesaat aja. Kelak akan diminta pertanggungjawabannya atas ilmu yang kita miliki, atas usia yang kita jalani, kemudian badan akan dipertanyakan, termasuk harta itu dari mana dan kemana. Mencari harta silakan, tapi jangan sampai melakukan penyimpangan. Jangan sampai melakukan penyimpangan. Boleh tepuk tangan buat ilmunya Pak Ustaz, terima kasih banyak. Iya. Siapa yang mau nanya nih? Siapa yang mau nanya nih? Oke, silakan yang di ujung. Silakan, boleh berdiri, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukum jika kita bersekutu dengan jin untuk melancarkan usaha atau mencari kekayaan? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Ingat, dosa yang terbesar adalah dosa mempersekutukan Allah. Jangan pernah kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Apalagi ingat ya, hal yang gaib itu hanya Allah yang tahu. Rezeki itu datangnya dari Allah. Ingat, ketika orang melakukan kesyirikan, perjanjian itu rusak akidahnya. Merusak akidah. Sehingga bisa jadi ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Itu parah. Bahaya banget kalau orang mempersekutukan Allah. Dan sanksinya juga berat nanti di hari kemudian. Dilemparkan ke api neraka dan sebagainya. Aduh, jadi ini kadang-kadang kan tergiur pengen cepet kaya. Wah, cara-cara yang menyimpang tadi jangan sampai terjadi. Jangan Ustaz. sampai terjadi. Baik, tepuk tangan buat Ustaz Maulana. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Satu lagi boleh? Satu lagi yang mau nanya? Oh, silakan. Ayo adek, silakan pakai mic-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ya, bagaimana cara mencari kesuksesan usaha yang sesuai dengan ajaran Islam, Ustadz? oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz, kesuksesan dalam ajaran? Kesuksesan dalam ajaran Islam adalah cari ilmunya. Cari ilmunya. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dipilihkan antara 3. Harta, kekayaan, jabatan, sama ilmu. Maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Dengan ilmu jabatan datang, dengan jabatan harta pun datang. Tidak ada nabi yang pengangguran. Semua nabi bekerja. Sekali lagi, tidak ada nabi pengangguran, semua nabi bekerja. Dianjurkan untuk bekerja. 1, cari ilmunya, bekerja sesungguh-sungguhnya dan jujur serta amanah. Jangan lupa, pintunya rezeki itu terbuka dengan usaha. Tapi untuk menahan pintu itu tetap terbuka dengan cara, mau tahu? Mau tahu gimana Ustaz? Berakhlak. Akhlak itu akan terbuka terus. Maka akhlak itu penting. Betapa banyak pedagang tapi kita yang didatangi. Kenapa? Karena akhlak. Masya Allah, nih buat yang masih sekolah kan? Masih sekolah kan? Masih. Cari ilmunya semangat tuh. Iya. Akhlak juga ya Ustaz ya? Penting akhlak. Penting. Boleh tepuk tangan Ustaz Maulana, terima kasih banyak ilmunya. Dan sekarang ada informasi dari Kiki, silakan Kiki. Silakan Ki. Hai Kak Kiki. Hai, kamu kayaknya happy banget. Kenapa? Iya nih Kak, kamu inget gak Kak? Kemarin kan kamu kasih tahu aku buat beli Cedea Fish Dumpling untuk menu berbuka puasa dan juga sahur. Yes. Ternyata keluarga aku sama teman-teman aku tuh suka banget. Ya jelas lah. Cedea kan TOPBGT alias top banget. Kamu tahu nggak? Aku aja lagi ketagihan banget buka sama sahur pakai Cedea Fish Dumpling Cheese yang diduetin sama nasi anget. Bener-bener itu bikin boros nasi. Setuju Kak, stok Cedea Fish Dumpling di rumahku aja cepet banget habisnya karena aku masak setiap hari. Mantul deh. Ya, kamu harus ingat ini. Cedea Fish Dumpling kan lebih-lebih ikannya, lebih-lebih enaknya. Udah gitu ya, Cedea tuh selain bisa digoreng, aku biasa masak Cedea Fish Dumpling juga dengan berbagai macam cara. Kadang-kadang aku masaknya ditumis, dipanggang, direbus, dikukus, di Jerman, di Paris. Saking banyak variasi jadi jamin kita nggak bakal bosen masaknya ya kan? Iya, kalau aku tuh sukanya masak Cedea Fish Dumpling tuh dipanggang Kak. Biar ada aroma smoky-smokinya gitu. Udah gitu, Cedea Fish Dumpling itu variannya banyak banget kan Kak. Itu dia, kamu tahu banget deh kalau Cedea Fish Dumpling ini banyak varian lain dengan isian yang nikmat. Ada Fish Dumpling Chicken, ada Chicken Curry, dan juga Spicy Chicken. Dan Cedea Fish Dumpling lebih-lebih ikannya, lebih-lebih enaknya. Tuh, ya kan? Lihat, kamu suka nggak? Suka banget aku. Mau ya? Mau. Ya tuh, kamu jangan lupa ya. Nih, ini buat kamu kalau kamu mau. Ini pasti Cedea Fish Dumpling Cheese yang ada isi keju nikmatnya itu. Jadi nggak sabar deh, mau buka puasa pakai Cedea Fish Dumpling Cheese ini. Habis ini aku mau restock yang banyak untuk stok berbuka puasa dan juga sahur. Iya, udah kamu stok sendiri, ini punya aku ya, jangan ya. Kamu harus stok sendiri ya, dan juga jangan lupa juga stok nasinya juga. Karena Cedea Fish Dumpling kan bikin boros nasi. Oh iya, satu lagi biar bikin kita tambah happy. Cedea lagi bagi-bagi THR selama 30 hari di bulan Ramadan. Udah ada 5 orang pemenang digital di aktivitas sosial medianya @CedeaSeafood. Selamat ya buat kalian yang masing-masing dapat Rp400.000 dipotong pajak. Ingat ya, harus ingat terus nih, Cedea Fish Dumpling lebih-lebih ikannya, lebih-lebih enaknya. Cedea, ikan olahan bermutu.